Film ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang pasien wanita bernama Nidi. Nidi sendiri ditahan di sebuah penjara khusus para tahanan sakit jiwa karena ia memiliki masalah mental dan mudah marah. Selama di rumah sakit jiwa, ia sering melukai para penjaga dan sering dimasukkan ke ruang isolasi. Toast him, huh? I recommend more complex carbo. I recommend you shut the fuck up. All right. This is where it all went down. Dahulu, Nidi adalah gadis normal yang pintar dan rajin. Kemudian kita dibawa ke masa 2 bulan sebelumnya di sebuah desa kecil bernama Devil Kettle, di mana merupakan tempat tinggal dari 2 gadis remaja yang telah lama bersahabat bernama Jennifer dan Nidi. Di sekolahnya, Jennifer adalah gadis yang sangat cantik dan populer, sedangkan Nidi adalah teman Jennifer dengan kepribadian yang cukup berbeda dengan Jenny. Bahkan saking dekatnya, teman-temannya pun beranggapan bahwa mereka berdua adalah pasangan lesbong. You're totally lesbi gay. What? She's my best friend. Saat sedang jam istirahat, Jennifer mengajak Nidi untuk pergi ke sebuah bar nanti malam untuk menonton konser musik band Low Soldier. Low Soldier sendiri adalah sebuah grup band kesukaan Jennifer. Namun sebenarnya yang dia sukai hanyalah vokalis bandnya saja, yang dia rasa bahwa vokalisnya sangat keren daripada lagu-lagunya. Something cute, okay? Okay. Malamnya mereka berdua berangkat ke bar tersebut dan sedikit berbincang dengan vokalis Low Soldier yang bernama Nikolai. Kemudian si Jennifer pergi untuk beli minum buat mereka. Saat itu, si Nidi yang sedang berdiri di pojokan nungguin si Jennifer mendengar percakapan antara si Nikolai dan temannya, di mana mereka ngagibahin si Jennifer tentang status keperawanannya. Si Nidi yang terpancing emosi kemudian menghampiri mereka dan segera berkata bahwa temannya itu masih perawan. Saat si Jennifer mau nganterin minuman buat mereka, Nidi kemudian memperingatkannya agar dia tidak lagi dekat-dekat sama grup band itu, karena menurutnya para anggota band itu sangat-sangat catbul, namun Jennifer tak memperdulikannya. Good evening, Devil's Lake. Devil's Kettle. Fucking A-right. Konser pun kemudian dimulai dan Jennifer pun sangat senang ketika melihat band kesukaannya tampil di depan matanya. Sementara Nidi, dia menyadari ada api yang perlahan membakar tirai, dan api tersebut dengan cepat menjalar dan membesar sehingga menyebabkan bar terbakar dan membuat pengunjung terjebak di dalam. Nidi pun segera membawa kabur Jennifer yang saat itu masih memperhatikan pertunjukan. Kemudian mereka pun berhasil keluar dengan selamat melalui celah jendela kecil. Saat mereka sudah ada di luar, Nikolai menghampiri dan mengajak Jennifer untuk ikut bersamanya ke dalam mobilnya. Nidi kemudian berusaha membujuknya dan menghentikan Jennifer agar tidak ikut, namun si Jennifer ini bertingkah aneh dan ikut begitu saja. Setelah itu, mereka membawa Jennifer pergi dan kemudian meninggalkan Nidi. Nidi yang udah nyampe di rumahnya segera menelepon pacarnya bernama Chip, di mana ia bercerita bahwa klubnya kebakaran dan temannya si Jennifer dibawa sama personilnya band Low Soldier. Di mana mendengar hal itu, Chip pun kemudian berusaha untuk menenangkannya. Namun tiba-tiba saja terdengar seseorang yang datang ke rumahnya, dan dengan perasaan takut, Nidi pun segera turun dan melihatnya. Okay, so now there's no one here. Ternyata yang datang adalah Jennifer, tapi anehnya tubuh Jennifer penuh dengan darah dan wajah yang pucat layaknya seperti kuntilanak kelaparan. Tanpa berkata apapun, si Jennifer seketika buka-buka kulkas dan memakan daging mentah. Saat si Nidi mencoba bertanya, si Jennifer ini malah teriak kayak kerasukan setan gitu dan memuntahkan cairan yang aneh seperti oli enduro.
Nedi pun sangat takut sekaligus kebingungan dengan apa yang terjadi pada sahabatnya itu. Kemudian setelah itu, si Jennifer meninggalkan rumah si Needy tanpa sekata-kata pun. Heard Needy and Jennifer were there to fight their way out with a machete. Keesokan harinya, semua orang di sekolah sangat sedih atas tragedi kebakaran yang terjadi di bar semalam yang telah menewaskan hampir seluruh orang yang datang ke sana. Bahkan berita itu sampai menjadi berita nasional. Sementara itu, Needy terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Jennifer. Namun tiba-tiba saja si Jennifer datang menghampiri si Needy dengan wajah yang fresh, yang tentu hal tersebut sangat membuat si Needy terkejut dan bertanya perihal penampilan Jennifer yang seperti kuntilanak kelaparan saat datang ke rumahnya semalam. Akan tetapi Jennifer ini membantahnya dan menganggap jika si Needy ini hanya berhalusinasi saja. People die, Jennifer. Anybody that we know? We know everyone. Setelah pulang sekolah, Needy kemudian bercerita pada Chip mengenai Jennifer yang datang ke rumahnya dengan penampilan seram seperti roh jahat. Namun setelah mendengar cerita dari Needy, Chip nggak percaya dan menganggap kalau si Needy ini hanya mengarang cerita saja. Di sisi lain, Jennifer kemudian menghampiri seorang pria jangkung padak seperti ulek bernama Jonas. Jennifer lalu menenangkan si Jonas yang saat itu terpukul atas ikut tewasnya sahabatnya dalam peristiwa kebakaran di bar. Dengan parasnya yang cantik dan bodinya yang aduhai, Jennifer menggoda Jonas dan mengajaknya untuk pergi ke hutan belakang sekolah. Si Jonas pun terpesona dengan keaduhaian si Jennifer dan mau mengikuti Jennifer. Di sana, Jonas berpikir mereka akan akan tetapi kenyataannya si Jennifer ini malah berubah menjadi iblis dan langsung memakan si Jonas. Teriakan si Jonas ini kemudian terdengar oleh seorang guru, namun dia berpikir jika Jonas hanya melampiaskan rasa sedihnya atas kehilangan sahabat dekatnya. Kemudian guru itu pun menghampirinya dan berniat untuk menenangkannya. Namun saat dia menemukan Jonas ternyata sudah dalam keadaan tewas mengenaskan dengan perut tercabik-cabik. Setelah menghabisi Jonas, Jennifer pun menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Di sisi lain, Chip mengajak Needy untuk bertemu untuk membicarakan tentang Jonas yang mati dengan cara tidak wajar. Setelah Chip menceritakan kepada si Needy pun kaget dan berpikir ada sesuatu yang janggal dengan semua itu. Sebulan setelah tragedi kebakaran bar dan kematian Jonas, tubuh Jennifer mulai terlihat rusak, ditandai dengan rambut rusak, wajahnya pucat dan lemas seperti kekurangan darah. Kemudian saat kelas selesai, si Needy yang hendak pulang sambil ngobrol sama Jennifer dihampiri oleh si Colin yang merupakan temannya si Needy. Si Colin tertarik sama Jennifer dan ngajak dia untuk berkencan, namun si Jennifer ini menolaknya. Tapi setelah si Needy bilang kalau si Colin ini baik, si Jennifer lantas bilang ke si Colin kalau nanti malam ke rumahnya aja dan ia akan mengirimkan alamatnya, yang tentu saja hal itu pun membuat si Colin sangat senang. Saat itu, si Needy juga disamperin oleh si Chip yang lantas mengajak si Needy untuk buat malam mingguan nanti malam di rumahnya. Pada malam harinya, si Chip yang udah persiapan ini segera ngajak si Needy untuk Sebelum ke inti, mereka ternyata sudah nyiapin pengaman biar enggak kebablasan. Dan akhirnya mereka pun bercocok tanam di malam minggu itu. Di sisi lain, si Colin yang sudah janjian segera pergi ke rumah Jennifer untuk berkencan. Tetapi anehnya, tempat yang ia datangi terlihat seperti perumahan kosong. Colin pun segera masuk ke sebuah rumah yang katanya itu adalah rumah Jennifer. Saat si Colin naik ke lantai 2 di rumah itu, ia pun mendapati banyak lilin di situ dan udah ada si Jennifer. Si Jennifer di sini mulai melancarkan aksinya dan mulai menggoda si Colin dan mereka mulai bercucus-cucus dengan penuh gairah. Namun lagi-lagi Jennifer memanfaatkan kesempatan itu untuk memakan Colin hidup-hidup. Di sisi lain, saat si Needy lagi enak-enaknya mantap-mantap sama pacarnya, ia malah mendapati bayangan-bayangan seram di kepalanya seperti terhubung dengan si Jennifer yang sedang memangsa si Colin. Lantas kemudian si Needy pun ini panik dan segera ninggalin pacarnya.
Nah, saat di jalan pulang, si Needy yang nyetir sendirian dikejutkan dengan sosok si Jennifer yang berlumuran darah. Si Jennifer ini juga tepat berada di kacanya si Needy dan bikin dia kaget dan takut. Sontak si Needy pun tancap gas dan pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, si Needy ini nangis histeris dan mulai ngebayangin momen-momen saat dia sama si Jennifer dulu yang sangat akrab dan gak aneh seperti sekarang. Karena udah lelah, ia pun memutuskan untuk pergi ke kamarnya dan beristirahat. Tapi saat ia mulai ngalenyap, dia dikejutkan dengan keberadaan Jennifer yang secara tiba-tiba saja ada di sebelahnya. Hi. Screaming, you're such a cliche. Get out! Needy pun kaget sekaligus bingung bagaimana si Jennifer ini bisa berada di dalam kamarnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Sedangkan saat di perjalanan pulang, ia hampir menabrak Jennifer dengan tubuh yang berlumuran darah. Lantas si Jennifer ini cerita ke si Needy tentang apa yang ia alami setelah kejadian kebakaran klub itu. Ia cerita bahwa saat ia dibawa oleh band Low Soldier, awalnya ia berpikir bahwa dia akan diajak happy fun atau bersenang-senang. Namun ternyata ia dibawa ke tengah hutan dekat air terjun karena sebelumnya ia ngomong kalau dia masih perawan. Dan so si Jennifer ini dijadiin tumbal sebuah ritual setan yang bertujuan buat bikin band mereka terkenal dan menunjang popularitas. Ritual itu awalnya berjalan dengan lancar dan mereka pun mendapatkan popularitas dengan sekejap. Tapi kenapa si Jennifer ini masih hidup? Karena ternyata fakta sebenarnya si Jennifer ini sudah tidak perawan sejak SMP. Jadi iblis yang menerima pengorbanan itu malah hidup dan tinggal di tubuh Jennifer. Setelah dijadikan tumbal, sebenarnya Jennifer ini sudah mati dan tubuhnya dibuang di sana. Akan tetapi dia bangkit lagi karena tubuhnya dirasuki iblis dan makanya setiap bulan dirinya harus memakan manusia agar bisa cantik kembali. Si Jennifer juga bilang saat ia bangun ia ingat betul bahwa dirinya pergi ke rumahnya si Needy karena ia ngerasa lapar. Tapi karena si Needy sahabatnya, ia gak bakal segila itu makan si Needy. Dan saat ia pergi dari rumah sini di malam itu, ia ketemu temannya dan kemudian memakannya. Setelah mendengar cerita Jennifer, Needy pun sangat sedih karena gak bisa nyelamatin sahabatnya itu. Kemudian Jennifer juga bilang kalau ia lagi lapar ia bakal kelihatan pucat dan lemas. Namun setelah ia kenyang memakan manusia, ia bakal fresh kembali dan memiliki kekuatan yang lebih. Kalaupun ia tersayat pisau, namun saat kekuatannya penuh, lukanya itu bakal sembuh dan normal kembali. Needy pun sempat bingung dengan perkataan Jennifer yang berkata bahwa jika ia kenyang maka ia akan lebih kuat. Setelah itu, Needy yang ketakutan kemudian segera meminta Jennifer untuk segera pulang. Beberapa hari berlalu, si Needy dan si Jennifer ini semakin jauh semenjak si Needy tahu kalau si Jennifer ini bukan manusia utuh. Si Needy juga mencari informasi-informasi ke perpustakaan dan baca-baca buku tentang hal-hal gaib, di mana dia menemukan bacaan tentang ritual yang diceritakan sama si Jennifer. Saat itu, ia juga menemukan cara buat ngebunuh setan tersebut, yaitu dengan menusuk pisau ke jantungnya. Scene kemudian beralih ke si Needy yang ngajak ngobrol pacarnya yaitu si Chip, dan dia cerita tentang si Jennifer, di mana dia juga ngasih tahu ke si Chip bahwa Jennifer ini bukan manusia utuh lagi. Namun hal ini terasa asing di telinga Chip dan malah mengira si Needy ini terlalu tertekan dan stres dan dia kemudian meninggalkan si Needy. Oke, karena kampusnya si Needy ini ngadain pesta dansa, si Needy ngelarang si Chip buat datang dan tetap stay di rumah karena ia khawatir kalau si Chip ini jadi mangsanya si Jennifer di pesta. Namun karena pesta itu datangnya 1 tahun sekali, maka Chip pun meminta Needy untuk datang dan berpesta. Pergilah si Chip dan saat di perjalanan ia ngedengar ada yang manggil-manggil dan ternyata itu adalah si Jennifer. Di sini si Jennifer memprovokasi si Chip tentang kelakuan si Needy bahwa katanya ia gak sebaik dan sepolos yang dikiranya. Nah kemudian setelah itu si Jennifer menggoda si Chip dan mengajak si Chip buat ehem-ehem di bawah pohon. Kemudian si Chip diajak ke suatu tempat oleh si Jennifer.
Di sisi lain, Shinri yang ngerasain sesuatu terjadi sama pacarnya segera berlari ke rumahnya, di mana ia nanya ke ibunya si Chip, dan ibunya si Chip bilang kalau ia udah pergi cukup lama. Di sisi lain, si Chip yang udah ada di sebuah tempat kumuh bersama dengan si Jennifer, dan si Jennifer yang udah lapar juga mendorong si Chip ke kolam dan mulai melakukan aksinya untuk menghabisi si Chip. Saat si Chip udah tergigit lehernya, Shinidi saat itu datang untuk menyelamatkannya. Shinidi ngumpulin keberaniannya dan kemudian menyingkirkan si Jennifer dari si Chip. Namun karena si Jennifer udah dapat setengah kekuatannya, ia bisa melawan dan kemudian terbang. Saat itu, dua sahabat itu saling berdebat dan menghina, di mana saat Jennifer akan membunuh Shinidi, ia ditusuk dengan tongkat oleh si Chip yang setengah sekarat itu. Meskipun si Jennifer ini nggak mati, namun karena lemas darahnya keluar begitu banyak, ia pun lalu meninggalkan tempat itu dengan watadosnya. Saat itu, Shinidi menangisi pacarnya yang sekarat, di mana kisah cinta mereka ternyata sampai di situ dan si Chip pun akhirnya meninggal dunia. Kemudian saat Nidi pulang ke rumahnya, ia meratapi kepergian pacarnya itu, dan di sini Nidi bertekad untuk balas dendam dan membunuh si Jennifer yang telah membunuh pacarnya. Saat si Jennifer lagi rebahan di kamar dan hendak mau tidur, tiba-tiba datanglah si Nidi menerobos jendela kamar Jennifer dan berniat untuk menghabisinya, di mana di sana terjadilah perkelahian. Hebat. Dengan marahnya, si Nidi ini susah payah melumpuhkan si Jennifer, dan pada akhirnya si Jennifer dapat dilumpuhkan dengan melepaskan kalung persahabatan mereka. Akhirnya si Jennifer pun tewas. Dan tiba-tiba saja ibunya si Jennifer ini masuk dan mendengar kegaduhan di kamar anaknya, di mana ia akhirnya mengetahui jika Jennifer dibunuh oleh si Nidi. Dan itu adalah awal mula Shinidi berada di dalam tahanan saat ini. Namun karena gigitan si Jennifer itu, Shinidi jadi punya setengah kekuatan setan dalam dirinya, sehingga ia dengan mudah melarikan diri dari rumah tahanan itu dan dapat dengan mudah menghancurkan apapun di hadapannya. Di akhir film, diperlihatkannya Shinidi yang nyegat mobil dan nebeng untuk pergi ke suatu tempat di mana band Law Soldier sedang manggung. Dan ia berkata bahwa kali ini adalah hari terakhir mereka manggung. Dan ternyata Nidi membunuh semua anggota band Law Soldier dengan sangat sadis. Dan kemudian film pun tamat. Dari kisah persahabatan Nidi dan Jennifer, kita belajar bahwa hubungan yang tulus harus dilandasi rasa saling percaya dan kepedulian. Kadang orang yang kita anggap sahabat bisa berubah karena situasi, luka batin, atau pilihan hidup yang salah. Saat itu terjadi, kita perlu berani mengambil keputusan demi kebaikan bersama, meski terasa menyakitkan. Kisah ini juga mengingatkan bahwa popularitas, kecantikan, atau kekuatan tidak ada artinya jika kehilangan hati nurani. Pada akhirnya, keberanian untuk melindungi orang yang kita sayangi, meskipun harus berhadapan dengan rasa takut dan kehilangan, adalah bentuk kasih sayang yang paling murni. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.